Halo, kembali lagi di GPMD Channel bersama kakak Kare. Nah, kali ini kakak akan membahas kembali prediksi soal TPS UTBK tahun 2022 tentang pengeluaran umum. Oke, untuk pembahasan soalnya yuk simak penjelasan berikut. Sebelum aku kasih tahu informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya lah. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Nah, ini soal yang pertama ya. Jadi ada suatu grafik berdasarkan gambar satu apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2016. Berarti kan di sini ya. Yang paling mungkin berarti kita harus cek satu-satu ya. Selisih nilai ekspor batik antara Amerika Serikat dan Korea Selatan semakin kecil. Coba kita lihat, Amerika itu sedang mengalami tren naik ya. Oke, ini naik, sedangkan Korea Selatan itu Korea Selatan itu juga sedang semakin kecil ya. Nah, berarti selisih nilai ekspor batik antara Amerika Serikat dan Korea Selatan bakal semakin kecil. Salah ya, harusnya semakin besar dong selisihnya. Karena yang Amerika naik, Korea Selatan turun. Yang B, selisih nilai ekspor batik antara Jerman dan Korea Selatan semakin besar. Jerman ini sebenarnya sedang mengalami turun, naik, turun. Nah, ini kemungkinan bisa naik atau bisa juga turun ya. Tapi kemungkinan besarnya bakalan naik, tapi ada kemungkinan dia buat turun juga ya. Sedangkan Korea Selatan sedang turun. Jadi di sini semakin besar itu ada kemungkinannya enggak 100%. Ketika misalkan Jermannya mengalami kenaikan ya, maka ini akan betul ya statementnya. Cuman karena di sini ada kemungkinan agar dia turun juga, ya karena di tahun sebelumnya ada tren turun ya kan, kita nggak bisa memastikan ya kan. Jadi kurang lebih 60% lah ya. Oke, kita keep dulu yang B. Yang C nih sekarang, selisih nilai ekspor batik antara Amerika Serikat dan Korea Selatan semakin besar. Ini dong yang pasti ya, karena Amerika itu kalau kita lihat trennya selalu naik, sedangkan Korea Selatan selalu turun. Jadi ini yang paling mungkin ya dibandingkan opsi yang B tadi. Jadi kemungkinannya itu udah 90%an lah ya. Yang D, selisih nilai ekspor batik antara Jerman dan Korea Selatan semakin kecil. Ini juga nggak mesti ya, kayak tadi, kayak yang B nggak mesti 40%. Yang E, selisih nilai ekspor batik antara Amerika dan Jerman semakin besar. Ini juga nggak pasti, karena kan si Jerman itu bisa naik, bisa turun. Jadi kalau kita lihat kemungkinan yang paling besar adalah yang C. Next, nah ini apa judul yang paling tepat untuk tulisan di atas? Oke, di sini ada cerita tren teknologi masa kini yang paling banyak digunakan adalah Internet of Things ya, IoT. IoT itu merupakan sistem internet yang menghubungkan objek fisik dengan manusia. Salah satu perusahaan yang produk bersistem IoT ialah Dicodex. Oke, mereka mempunyai produk teknologi berbasis IoT bernama Smart Ternak yang menjadikan sapi sebagai objeknya. Sapi tidak dapat memberitahu secara langsung kepada peternak mengenai kondisinya sehingga harus selalu dicek setiap waktu. Hal itu sangat tidak efisien. Oke, di sini ngomongin sapi ya. Jadi ngomongin alat tadi sebetulnya kan. Nah, kemudian di bawahnya apa nih? Oke, kita baca ke paragraf kedua sekarang ya. Alat berbentuk kotak kecil yang dikalungkan pada sapi sudah berisi sistem IoT. Peternakan yang sudah menjalankan program Smart Ternak ini dapat mendeteksi jika sapi bermasalah. Bukan hanya mengecek sakit atau tidak, peternak juga dapat memantau produktivitas sapi dari gerakannya. Jika sehat namun diam saja, maka sapi sedang tidak produktif. Dapat diketahui juga keadaan sapi yang seberapa sering sapi mengunyah makanannya. Kemudian paragraf 3 nih, sapi yang dibebaskan juga bisa kita ketahui keberadaan mereka. Kita pasang pagar virtual sehingga begitu sapi melewati satu koordinat tertentu, walau pagar tidak berbentuk dan tidak kelihatan, alat ini akan berbunyi dan sapi sudah tahu bahwa dia harus balik lagi. Jadi memang seperti menggiring sapi juga sebab ada GPS terpasang papan Android. Kalau kita lihat ya di teks ini yang pertama membahas tentang IoT, Internet of Things, dan juga cara kerjanya ya gitu. Cara kerjanya atau seberapa canggih ya. Kalau kita lihat yang A ini enggak ya. Karena ini hanya menjelaskan tentang IoT, sedangkan di sini tuh penjelasan yang mewakili 3 paragraf ini itu menjelaskan juga detail dan cara kerja daripada si IoT ini ya. Apalagi di sini ada kata-kata masa kini ya, ada kata-kata masa kini. Teknologi masa kini yang paling banyak digunakan adalah IoT. Jadi kalau kita cek ya dari opsi ini juga enggak ya, dia hanya menjelaskan ini dong. Kemudian yang D, Smart Ternak mendeteksi kondisi sapi, enggak selalu kan ya, mendeteksi kondisi Smart Ternak enggak. Di sini antara A sama B, tapi kalau kita lihat yang lebih pasti itu yang B. Kenapa? Karena yang B ini menjelaskan bahwasannya, oh ini loh kecanggihan dari teknologi IoT yang masa kini ya. Yang jelas di sini ada masa kini juga, dan menjelaskan tentang kecanggihan daripada alatnya ya, atau si IoT tadi. So jawabannya adalah yang B. Oke, next. Nah di sini kita baca ya, karena teksnya kan udah kita baca tadi.
Anda akan menambahkan kalimat berikut pada paragraf 1. Teknologi IoT ya, memudahkan pemantauan berbagai hal tanpa kehadiran pemantau. Letak yang tepat untuk kalimat tersebut adalah di mana? Kita lihat setelah kalimat 1 nih ya. Tren teknologi masa kini yang paling banyak digunakan ialah IoT. Coba kita masukin ini. Teknologi IoT memudahkan pemantauan berbagai hal tanpa kehadiran pemantau. Oke, kita baca dulu yang kedua. IoT merupakan sistem internet yang menghubungkan objek fisik dengan manusia. Nah, kemudian di bawahnya menjelaskan salah satu perusahaan. Oke, jadi di sini itu sebetulnya nggak mungkin di bawah sini ya. Jadi ini harusnya penjelasan bahwasanya teknologi IoT itu memudahkan pemantauan berbagai hal tanpa kehadiran pemantau, itu antara setelah kalimat 1 ataupun setelah kalimat 2. Tapi yang lebih mungkin setelah kalimat 2. Kenapa? Coba kita baca lagi. Tren teknologi masa kini ya, yang paling banyak digunakan ialah IoT. Nah, dia jelasin dulu, IoT merupakan sistem internet yang menghubungkan objek fisik dengan manusia, ya kan? Nah, baru dijelaskan di sini, teknologi IoT memudahkan pemantauan berbagai hal tanpa kehadiran pemantau. Kenapa bisa memudahkan? Ya karena dijelaskan di sebelumnya, yaitu menghubungkan objek fisik dengan manusia. Sehingga bisa dijelaskan teknologi IoT memudahkan pemantauan berbagai hal tanpa kehadiran pemantau. Ya, jadi yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, next di sini soal tentang deret ya. Coba kita lihat X dan Y-nya berapa gitu. Ini nambah 4 ya kan. Berarti ini nambah 4, berarti ini kurangi 4 aja. Berarti ini 32, ini 44. Oke, jadi jawabannya adalah yang D ya. Ini nambah 4, tambah 4, tambah 4, seling gitu. Ini juga nambah 4, nambah 4. Oke, next. Nilai yang tepat menggantikan X doang nih sekarang. Kayak gimana nih? Kalau kita lihat ya, kali 4 tambah 1 kali 3 tambah 2 kali 2 tambah 1. Oke, jadi di sini itu adalah kali 4 yang pertama nih. Kali 4 tambah 1 kali 3 berkurang nih, ini tambah 2, ini kali 2 tambah 1, berarti di sini kali 1 ya. Jadi setiap perkalian itu selalu berkurang. Oke, kali 4 selang kali 3 kali 2 karena sekali 1 jadi 61. Tetap jawabannya yang A. Next, nilai yang tepat menggantikan X dan Y adalah, oke, kita lihat dulu di sini. Ini kan kurangin 4 ya, ini kurangin 4. Berarti kita fokus ke yang sini deretnya. Ini ke sini nambah kurangin 4 ya. 2 ke minus 2 kan kurangin 4. Berarti di sini adalah 6 ya, 6 kurangi 4 2, 2 kurangi 4 min 2, min 2 dikurangi 4 adalah minus 6, berarti 6 dan min 6. Jadi polanya adalah kurangi 4 ya gitu. Oke, jadi itu prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang penalaran umum. Untuk soal-soal selanjutnya silakan pantengin terus GP Media Channel. See you di next video, sampai jumpa.